Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau pagi, Bapak Faris dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok Ki Hajar Dewantoro akan menstimulasikan kami sebagai konsultan pemenangan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Indonesia Jaya dari Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ibu Shirley Juanda sebagai calon wakil presiden dengan judul Menuju Istana pada 2029. Tagline-nya adalah kepemimpinan yang kuat Indonesia maju. Next slide. Pada slide pertama ini, mengapa pasangan ini dan mengapa harus saat ini dimulai? Sebagai konsultan politik, kita harus memahami konteks pada pilpres yang akan dihadapi pada tahun 2029 nanti. Nah, Pak Prabowo ini membawa periode 2024 hingga 2024 hingga 2029 tentu tidak mudah langkahnya. Banyak dinamika yang harus dihadapi, banyak demografi yang harus dipelajari, apa yang dibutuhkan masyarakat, ini perlu untuk dikaji. Nah, konteks Pilpres 2029 ini, setelah periode pertama pemerintahan Prabowo Subianto, Pilpres 2029 harusnya menjadi ajang evaluasi publik atas kesinambungan antara program yang telah diterapkan oleh Pak Prabowo pada tahun 2025 tahun ini, 2024 hingga 2029, sekaligus juga menjadi ruang bagi wajah baru dalam pemerintahan. Itu sudah menjadi lumrah karena rakyat juga pasti dimanapun negaranya, dimanapun demografi ya menginginkan satu perubahan yang menuju kepada langkah yang lebih berkembang, yang lebih baik. Poin kedua yaitu adanya pergeseran orientasi kampanye. Nah, ini mengapa harus saat ini? Mengacu pada kerangka list Marshman pada tahun 2001 di mana teori list Marshman ini lahir, kemudian juga kampanye ini dirancang dengan orientasi pasar atau market oriented party, market oriented. Bukan sekedar menjual produk politik yang sudah jadi produk oriented, melainkan menyusun produk dan pesan politik berdasarkan riset kebutuhan pemilih. Nah, ini sangat penting untuk kita melakukan riset. Nanti di slide berikutnya akan diperinci bagaimana langkahnya, bagaimana kondisi yang dimiliki oleh Pak Prabowo, kemudian apa background dari Bu Shirley dan segala macam. Rasional pemilihan pasangan. Prabowo membawa modal yaitu beliau sebagai petahana, kemudian juga ada stabilitas di situ, stabilitas di mana kalau memang terbukti dalam 5 tahun ini Pak Prabowo menciptakan Indonesia yang lebih stabil, kemudian politik dibandingkan yang petahana sebelumnya yaitu Bapak Jokowi itu stabilitas politiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Lalu ada juga rekam jejak. Rekam jejak ini bisa dibilang dimulai dari tahun 2024 hingga nanti 2029 yang akan menjadi evaluasi publik. Kemudian ada Bu Shirley Juanda. Kenapa kami memilih Bu Shirley Juanda sebagai wakil dari Pak Prabowo? Yaitu dibandingkan dengan calon lain yang muncul atau memiliki popularitas tinggi hari ini, Bu Shirley Juanda kami nobatkan sebagai calon terkuat untuk mendampingi Pak Prabowo. Bu Shirley Juanda ini membawa representasi Indonesia Timur yang tentu juga beliau kalau kita lihat secara kasat mata beliau sosok perempuan yang cantik. Otomatis kalau cantik dapat memikat hati pemilih. Kemudian sosok perempuan di mana Indonesia ini dari awal berdiri pada tahun 1945 hingga tahun 2026 ini hanya memiliki calon pemimpin perempuan satu sebagai sosok presiden atau wakil presiden, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi tentu rakyat juga menginginkan kapan sih representasi perempuan itu bisa dimunculkan atau dilahirkan kembali oleh Bumi Pertiwi ini. Maka saat inilah saat yang tepat untuk memunculkan Ibu Shirley Juanda sebagai wakil
yang paling cocok untuk Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo. Dan narasi ketahanan personal yang relevan bagi pemilih muda. Pemilih muda merupakan demografi bonus dari abad ini, karena di survei yang terakhir kami pelajari juga 60% lebih pemilih yang akan muncul ini dari kalangan generasi Z. Hanya 40 atau sekitar 40%-an itu dari kalangan milenial, kemudian generasi-generasi selainnya ada di angka-angka yang lebih kecil. Nah, landasan yang kami pakai pada cara untuk menganalisis kami untuk paslon ini, yaitu menggunakan landasan teori punyanya Liz Marshman, kemudian model political marketingnya Newman, itu masih relevan juga, kemudian juga teori segmentasi dan branding politik. Lanjut. Nah, yang kedua kami akan membedah secara dalam profil pasangan calon dari Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Shirley Juanda. Bapak Prabowo Subianto ini sudah memiliki kekuatan atau power, yaitu sebagai periode Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Bagaimana seandainya dia maju lagi 2029-2034, itu biasanya yang namanya petahana pasti menang. Kita terbukti era SBY periode keduanya menang, era Jokowi periode keduanya menang. Ya tidak salah kalau Pak Prabowo maju lagi, andai kata Pak Prabowo masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, menang juga lagi. Dan sebelumnya beliau juga memiliki track record sebagai Menteri Pertahanan RI. Lebih mundur lagi, beliau adalah sosok perwira militer dengan jejak karir sebagai tentara yang patriotik, nasionalis, serta kekuatan utamanya adalah beliau adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, kemudian Prabowo Subianto, jika kita analisis personal, ini memiliki modal utama pengalaman pemerintahan. Ya, terbukti beliau memimpin sebagai Menhan, tidak ada konflik yang besar pada saat beliau memimpin, negara kita aman-aman saja, pertahanannya aman. Kemudian di tahun ini 2024 hingga 2029 juga negara Indonesia ini masyarakatnya alhamdulillah masih bisa tersenyum, baik-baik saja. Kemudian jejaring beliau ini koalisinya besar. Beliau juga merangkul segala kalangan, ya. Ada kalangan pengusaha, ada kalangan agamawan, kalangan yang lain-lainnya. Dan basis dukungan nasionalis militernya beliau kuat. Kita tahu bahwa Tentara Nasional Indonesia ini memiliki tingkat kepuasan yang cukup lumayan di antara masyarakat dibandingkan institusi-institusi lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena akan terkesan membandingkan. Tapi saat ini tagline TNI kuat bersama rakyat masih menghinggap di dalam sanubari rakyat. Pada profil pasangan calon Pak Prabowo Subianto, yang ketiga yaitu tentang program unggulannya yang identik dengan hilirisasi, ketahanan pangan, dan program gizi nasional. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini sangat menginginkan adanya satu nasionalisasi aset. Nasionalisasi aset itu adalah aset bangsa ini tidak dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Kekayaan alam Indonesia ini bisa dinikmati oleh bangsanya sendiri. Kemudian itu yang selama ini dijalankan oleh Pak Prabowo, ingin bahwa hasil bumi itu bisa diolah dan dimanfaatkan untuk masyarakat sendiri. Kemudian ketahanan pangan, beliau juga konsisten beberapa kali, beberapa segmen dan beberapa titik di wilayah NKRI ini menerapkan program food estate dan juga program lumbung pangan nasional dan segala macam. Serta program unggulan lainnya yaitu program gizi nasional. Ini terbukti bahwa sampai hari ini masyarakat masih mengharapkan bahwa program makan bergizi gratis, menghilangkan tingkat kelaparan, kemudian meminimalisir angka stunting, ini juga masih menjadi program yang diminati oleh masyarakat. Kemudian untuk tantangan personal, Pak Prabowo ini ditantang oleh dua faktor, yaitu
faktor usia. Beliau kita tahu sudah usia, ya bisa dikatakan usia lanjut, akan tetapi usia tidak membatasi bahwa seorang hidup tidak ada yang tahu. Kehidupan itu, umur itu hanyalah Tuhan yang mengatur. Beliau juga bakti untuk negeri hanya di usia lanjut ini hanya ingin mengabdi dan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, kami yakin kepada hal itu. Serta kebutuhan narasi keberlanjutan dan juga pembaharuan. Ini kenapa menjadi tantangan bahwa masyarakat juga nggak sedikit juga yang sebenarnya mengkritik bahwa Pak Prabowo ini dalam narasi untuk melanjutkan plus pembaharuan seperti narasi pada saat ia kampanye untuk melanjutkan program Ibu Kota Negara yang ternyata hari ini juga tetap berlanjut walaupun dengan anggaran minim. Itu juga pembaharuan juga masih belum 100% dirasakan oleh masyarakat, di mana letak perubahan dari petahana sebelumnya yaitu era Joko Widodo itu juga masih menjadi tantangan. Akan tetapi Pak Prabowo masih memiliki waktu 2027, 2028, 2009 itu yang kita hitung. Seorang konsultan harus kita juga menghitung secara detail apa yang bisa menjadi peluang, apa yang bisa menjadi perubahan, yang masih mungkin untuk dilaksanakan sekarang apa, ya masih bisa berarti, masih bisa berubah angka-angka tersebut. Kemudian untuk sosok kedua yaitu Ibu Sherly Coanda yang kami nobatkan sebagai calon wakil presiden paling cocok untuk Bapak Prabowo Subianto, yang dia juga gubernur hari ini dengan gaya kepemimpinan gubernurnya. Beliau memiliki keunggulan sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Udah perempuan dari Indonesia Timur, ya mohon maaf, nggak ngomong rasis, tapi kulitnya cantik, putih, menarik, belak-belakan, latar belakangnya juga pengusaha. Kalau latar belakang pengusaha, otomatis rakyat akan berpikir, oh beliau tidak mungkin korupsi. Karena dari usahanya saja dia sudah cukup menghidupi itu. Dengan portofolio di perhotelan otomatis dia bisa ya entertain, menghibur. Kemudian pertambangan, dari pertambangan juga beliau memahami seluk-beluk bahwa di pertambangan yang merupakan problem utama bagi negara ini, karena beberapa dekade sebelumnya pertambangan Indonesia juga bermasalah karena tidak bisa menghasilkan kesejahteraan untuk wilayah tambang dan juga logistik. Nah, ini menjadi modal kecakapan dan portofolio Bu Sherly Coanda untuk maju sebagai wakil yang paling cocok untuk Pak Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ini usianya lanjut, tapi Bu Sherly usianya sangat ranum. Kalau ibaratkan buah ini antara yang sudah matang dengan yang baru tumbuh. Kemudian juga kecakapan lainnya, beliau lulusan International Business Management dari Universitas Kristen Petra. Ya, dia juga menguasai bisnis, bahwa rakyat udah nggak usah ragu lagi. Beliau jago untuk berbisnis. Dengan double degree di negara Belanda, otomatis juga beliau memiliki background yang bila mana dibutuhkan pergaulan internasional ketika beliau menjabat, bisa menjadi opsi untuk mewakili presiden. Narasi personalnya sangat kuat. Ini terbukti ya. Kami bacakan dulu. Narasi personalnya kuat, melanjutkan perjuangan politik mendiang sang suami yaitu Pak Benny Laos. Kemudian simbol ketahanan dan representasi Indonesia Timur. Simbol ketahanan dan representasi Indonesia Timur ini sangat rare atau sangat langka dimiliki oleh tokoh-tokoh nasional yang muncul. Ada Pak Yusuf Kala pada saat itu dari Indonesia Timur, tapi beliau laki-laki dan beliau umurnya juga sudah tua. Akan tetapi Bu Sherly Coanda memberi warna Indonesia baru. Indonesia Timur, perempuan baik dan juga kesejahteraan masyarakat, demikian. Kemudian membawa isu pemberdayaan UMKM, petani nelayan, dan kesetaraan pembangunan luar Jawa. Ini juga menjadi modal bahwa Ibu Sherly Coanda itu fokus untuk pertumbuhan di ranah grassroots. Lanjut saja, Mas. Nah, di slide ketiga, analisis situasi politik. Peta pasar politik menuju 2029. Ya, ini yang jadi seru ya.
untuk bahan analisis kami, secara market intelijen itu peta kekuatan koalisi partai pendukung versus oposisi masih cair. Ruang swing voter besar di kalangan pemilih muda. Ya. Peta kekuatan koalisi partai yang saat ini di periode ini, kita tidak bicara 2029 karena bisa saja politik ini berubah dari hari ini A, besok B, siapa yang berteman, siapa yang jadi lawan, demikian. Akan tetapi 2024 hingga 2029 ini Pak Prabowo sudah memiliki cukup pergaulan koalisi dengan para partai besar lainnya. Ya, terbukti bahwa di parlemen juga berteman dengan 7 partai lain selain PDI Perjuangan dan Nasdem, dan oposisi PDI Perjuangan dan Nasdem juga cair, cenderung menjadi penyeimbang untuk tidak lagi memunculkan kegaduhan pada masyarakat yang hari ini merasakan kesulitan, akan tetapi justru menjadi koreksi-koreksi untuk apa yang harusnya dikoreksi pada pemerintahan saat ini. Kemudian ruang swing voter besar di kalangan pemilih muda. Nah, pemilih muda kita tahu bahwa dia ini gampang sekali untuk dibelokkan alasan kenapa dia memilih. Terbukti ya ketika Pak Prabowo 2024 menggunakan strategi yang bisa dibilang tidak mementingkan urusan substansi, akan tetapi menghibur. Itu beliau bisa menjadi presiden, beliau menang. Ini terbukti bahwa swing voter itu sangat besar di kalangan pemilih pemula atau muda. Kemudian market intelligence juga isu rumah tangga, harga pangan, lapangan kerja tetap isu tertinggi di seluruh segmen. Ya, ini otomatis karena menjadi elemen dasar dari kebutuhan sandang pangan dan papan, terutama pangan, harga pangan yang relatif stabil, kemudian lapangan kerja yang walaupun sempat terbesit dalam narasi wakil presiden saat ini akan membuka 19 juta lapangan kerja, akan tetapi masyarakat juga memandang bahwa itu terlalu imajiner. Tapi realitanya ya sudah cukup lumayan lah, walaupun dengan beberapa konflik lokal yang terus juga sebenarnya tetap dijaga oleh pemerintah hari ini, stabilitas politik dalam lapangan kerja. Kemudian kesenjangan pembangunan Jawa dan juga luar Jawa yang masih menjadi sentimen kuat di Indonesia Timur. Ya karena fokus pemerintahan Pak Prabowo Gibran pada 2029 ini fokus untuk membangun elemen-elemen dasar pangan. Ini menjadi yaitu tadi yang kami katakan sebagai bisa dikatakan traumatic program, di mana era petahana sebelumnya ini fokus pada pembangunan infrastruktur seperti tol yang dibangun di Papua, kemudian hari ini tidak dirasakan lagi, justru malah orang Papua hari ini disodori pangan-pangannya itu menjadi satu kekagetan lah di kalangan masyarakat. Ini wajar menjadi sentimen kuat. Ya bukan hanya di Indonesia Timur, Indonesia bagian lain juga sebenarnya masih kuat dan masyarakat masih merasa bahwa pembangunan hanya dilakukan di tanah Jawa, padahal ya tidak. Pemerataan yang dilakukan hari ini adalah pemerataan segi pangan, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Nah, masyarakat yang susah move on, masyarakat inginnya pemerataan secara infrastruktur. Nah, ini sentimennya kuat sekali. Kemudian di riset kandidat dan opposition research diperlukan untuk memetakan narasi lawan sejak dini. Ini otomatis. Kita harus memetakan siapa saja nanti tokoh-tokoh yang mulai spill isu hari ini, siapa aja yang muncul. Misal ada petahana, ada tokoh lain yang muncul seperti Pak Anies Baswedan atau apa. Ini kita petakan kekuatannya seperti apa. Lalu ada isu strategis nasional di 2029 terkait ekonomi dan lapangan kerja, bagaimana daya belinya nanti, atau kalau di masa kampanye yaitu di tahun 2028 kita lihat kinerja dari keuangan Pak Menteri Purbaya yang diamanatkan oleh Pak Prabowo untuk menjadi komandan pemegang kebijakan keuangan, apakah dia dapat menstabilkan daya beli, harga pangan, dan penyerapan tenaga kerja Gen Z.
penyerapan tenaga kerja Gen Z juga sentimennya bisa muncul hingga nanti akhir 2028 yang perlu kita hitung bersama. Kemudian ada pemerataan wilayah. Nah, ini juga yang tadi kita sebutkan, kesenjangan Jawa, Indonesia Timur dan luar Jawa. Kemudian digitalisasi dan UMKM. Ini juga kita kalkulasi akses pembiayaan dan pasar digital bagi usaha kecil. Kesetaraan dan ini merupakan ruang kepemimpinan perempuan dan daerah non-Jawa. Apakah di era Pak Prabowo nanti ataupun yang saat ini menjadi rujukan evaluasi masyarakat tentang ruang kepemimpinan perempuan? Apakah terlalu patriarkal ataupun ternyata Pak Prabowo juga open terhadap tokoh-tokoh perempuan yang muncul hari ini dan daerah non-Jawa. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami selaku konsultan Prabowo Shirley. Terima kasih. Untuk selanjutnya slide akan dilanjutkan oleh kawan kami. Terima kasih Mas Abik. Selanjutnya saya akan melakukan presentasi mengenai analisis SWOT-nya. Jadi kami setelah melakukan analisis market intelligence, kami melakukan analisis SWOT-nya yaitu strength, weakness, opportunities dan juga threats-nya. Yang untuk dari sisi strengths-nya sendiri, pasangan ini memiliki pengalaman pemerintahan sebagai petahana, didukung koalisi yang relatif solid dan juga kombinasi representasi nasional dan Indonesia Timur melalui sosok Shirley Juanda. Lalu dari sisi weakness-nya itu adanya pengalaman Shirley yang masih minim untuk tingkat nasional. Lalu ada potensi isu mengenai kekayaan pribadi dari Shirley sendiri dan juga tantangan membangun narasi pembaruan di tengah status sebagai petahana. Lalu selanjutnya itu ada opportunities yang mana terdapat peluang besar karena memiliki jumlah voters pemilih Gen Z dan juga milenial semakin dominan. Selain itu, representasi perempuan, pemerataan pembangunan, serta pemberdayaan UMKM yang menjadi peluang yang dapat dioptimalkan dalam strategi kampanye Prabowo Shirley ini. Lalu yang terakhir ada threats-nya, di mana pasangan ini perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya koalisi oposisi yang kuat. Lalu ada sentimen kejenuhan terhadap petahana atau penyebaran disinformasi di media sosial serta kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Dengan analisis SWOT ini, kami dapat mengetahui strategi apa yang perlu diperkuat dan peluang yang harus dimanfaatkan serta resiko apa yang harus diantisipasi. Lalu selanjutnya itu ada riset pasar pemilih, yaitu kami menggunakan 4 basis segmentasi standar dalam political marketing. Yang pertama ada geografis, demografis, psikografis dan juga perilaku pemilih. Jadi untuk dari sisi geografisnya sendiri, kita harus membedakan pemilih berdasarkan wilayah, baik dari wilayah Indonesia Timur atau Pulau Jawa, lalu ada Pulau luar Jawa, lalu harus memilih dari masyarakat desa dan juga masyarakat perkotaan. Yang kedua, ini ada segmentasi demografis. Jadi kalau untuk di segmen demografis ini mencakup kelompok generasi Z dan milenial, perempuan, pelaku UMKM dan juga petani dan juga nelayan. Yang ketiga ada dimensi psikografis, di mana dimensi ini melihat gaya berpikir dan orientasi pemilih. Misalnya, apakah mereka lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil atau lebih idealis dan menginginkan perubahan. Lalu ada nasionalis dan juga global minded. Yang keempat ada perilaku memilih, yaitu segmentasi membedakan antara pemilih loyal terhadap petahana ataupun swing voters maupun kelompok yang berpotensi tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi melalui analisis ini atau proses segmentasi ini, strategi kampanye ini dapat dirancang secara lebih tepat sasaran karena setiap kelompok memiliki kebutuhan, karakteristik, dan pendekatan komunikasi yang berbeda. Lalu selanjutnya akan
dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih Mbak Arsela. Saya melanjutkan di sini terkait dengan targeting. Targeting di sini adalah proses menentukan kelompok pemilih yang menjadi prioritas kampanye setelah sebelumnya dilakukan segmentasi pasar. Dalam simulasi strategi ini terdapat 4 target utama. Yang pertama ada Gen Z dan milenial dengan bobot sekitar 38%. Kelompok ini dipilih karena diperkirakan menjadi pemilih terbesar pada pemilu 2029. Isu yang paling relevan bagi mereka adalah lapangan pekerjaan, ekonomi digital, pendidikan, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Target yang kedua adalah pemilih perempuan sebesar 27%. Kehadiran Shirley Chuanda sebagai calon wakil presiden diharapkan mampu memperkuat representasi perempuan dalam politik sekaligus membawa isu perlindungan keluarga dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Target ketiga adalah masyarakat Indonesia Timur dan luar Jawa sekitar 22%. Segmen ini dipilih karena masih terdapat isu kesenjangan pembangunan sehingga pesan mengenai pemerataan ekonomi, infrastruktur, dan akses pelayanan publik menjadi sangat relevan. Kemudian terakhir adalah pelaku UMKM dan usaha kecil sebesar 13%. Kelompok ini membutuhkan program yang konkret seperti akses pemodalan, pelatihan, digitalisasi usaha, dan perluasan pasar. Perlu ditekankan bahwa angka pada saat ini merupakan simulasi akademik, bukan hasil survei resmi. Intinya strategi ini itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa kampanye ini harus memiliki prioritas sehingga bagaimana sumber daya dapat digunakan secara lebih efektif. Selanjutnya. Baik, selanjutnya terkait dengan positioning. Setelah kita menentukan target pemilih, langkah berikutnya adalah positioning, yaitu bagaimana pasangan kandidat ingin ditempatkan dalam benak masyarakat. Pasangan Prabowo dan Shirley diposisikan sebagai kombinasi yang stabil dan berpengalaman dengan perubahan yang inklusif. Stabilitas dan pengalaman dengan perubahan inklusif. Prabowo membawa pengalaman sebagai petahana, sedangkan Shirley di sini menghadirkan wajah baru melalui representasi perempuan dan Indonesia Timur. Karena itu, positioning yang diangkat adalah kepemimpinan berpengalaman, masa depan yang inklusif. Positioning ini ingin menunjukkan bahwa pasangan ini tidak hanya melanjutkan program pemerintah sebelumnya, tetapi juga menghadirkan pembaruan melalui pemerataan pembangunan, keterwakilan perempuan, dan perhatian terhadap daerah luar Pulau Jawa. Diferensiasi utamanya adalah menggabungkan pengalaman kepemimpinan nasional dengan representasi Indonesia Timur, sehingga memiliki nilai pembeda dibanding dengan pasangan lainnya. Selanjutnya. Kemudian terkait dengan political branding, setelah positioning ditentukan, langkah berikutnya adalah membangun political branding, yaitu membentuk identitas dan citra pasangan kandidat di mata pemilih. Branding dari pasangan Prabowo-Shirley dibangun melalui 3 dimensi. Yang pertama adalah nilai fungsional, yaitu manfaat nyata yang ditawarkan kepada masyarakat seperti keberlanjutan program prioritas, stabilitas ekonomi, serta pemerataan pembangunan, khususnya di Indonesia Timur. Kemudian yang kedua adalah nilai simbolik, yaitu makna yang ingin direpresentasikan. Prabowo melambangkan pengalaman dan stabilitas, dengan Shirley sendiri melambangkan kepemimpinan perempuan, ketahanan pribadi, dan representasi kawasan Indonesia Timur. Yang ketiga adalah nilai eksperensial, yaitu bagaimana masyarakat merasakan kedekatan dengan penguasa ini. Narasi yang dibangun adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, hadir langsung di tengah masyarakat, dan memahami bagaimana kebutuhan daerah. Ketiga nilai tersebut kemudian dirangkum dalam tagline kampanyenya, "Satu Indonesia, lanjut bersama." Tagline ini menegaskan semangat persatuan, keberlanjutan pembangunan, dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan tentang pesan utama per segmen. Dalam segmen yang sudah dikemukakan tadi, maka akan ada beberapa segmen, yaitu Gen Z dan milenial, kemudian pemilih perempuan, kemudian juga Indonesia Timur, serta UMKM dan petani nelayan. Masing-masing segmen ini memiliki pesan utama. Untuk Gen Z dan milenial, pesan utamanya adalah peluang kerja,
lalu ekosistem digital dan ruang aspirasi generasi muda. Kemudian tentu saja memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda antara satu segmen dan segmen lain. Untuk Gen Z dan milenial, pendekatan komunikasinya adalah storytelling otentik, kemudian dialog dua arah, dan konten kolaboratif. Kemudian pemilih perempuan, pesan utamanya merupakan representasi kepemimpinan perempuan dan perlindungan keluarga. Pendekatan komunikasi yang digunakan adalah testimoni personal Shirley, kemudian juga ada komunitas perempuan akar rumput. Untuk segmen ketiga yaitu Indonesia Timur, pesan utamanya adalah pemerataan infrastruktur dan akses ekonomi luar Jawa, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komunikasi kunjungan langsung, kemudian direct marketing lewat toko, dan juga lewat gereja atau masjid lokal. Untuk segmen yang berikutnya adalah UMKM dan petani nelayan. Pesan utamanya adalah akses permodalan dan pasar yang lebih adil, dan pendekatan komunikasinya adalah gerilya marketing di pasar dan sentra usaha, serta kemitraan koperasi. Selanjutnya adalah bauran media dan e-marketing. Ada 4 yang kami klasifikasikan di sini. Ada media digital atau e-marketing. Di sini ada beragam yang kami identifikasi, yaitu TikTok, Instagram, YouTube Shorts untuk Gen Z milenial, siaran langsung, dialog interaktif, dan SEO, serta website program kerja. Kemudian media massa konvensional juga masih kami gunakan atau kami usulkan. Di sini bisa dilakukan debat publik, wawancara TV nasional, dan siaran radio daerah untuk pemilih usia tua. Kemudian kalau direct dan local marketing bisa berupa kunjungan lapangan ke daerah 3T, forum tokoh adat atau agama, komunikasi berbasis komunitas di Indonesia Timur, dan terakhir gerilya dan ground engagement. Bentuknya adalah aktivasi di pasar tradisional, kampus, sentra UMKM, merchandise, dan momen viral yang otentik. Kemudian untuk bauran produk politik atau disebut juga leader, polisi, dan parti. Di sini ada tiga pihak, yaitu pemimpin atau leader, kemudian kebijakan, kemudian organisasinya. Untuk leader, Prabowo dan Sherry ini bisa tampil sebagai suatu duit tunggal, kemudian memiliki pengalaman dan representasi yang baru, serta komunikasi konsisten lintas platform. Untuk kebijakannya, mereka memiliki 5 program unggulan, yaitu ekonomi kerakyatan, hilirisasi lanjutan, pemetaan Indonesia Timur, digitalisasi UMKM, serta kesetaraan perempuan. Dan yang terakhir adalah organisasi. Untuk organisasi, mereka memiliki mesin relawan terstruktur di tiap provinsi, kaderisasi, juru bicara muda, dan war room riset, serta respons cepat. Kami juga mengidentifikasi adanya program unggulan prioritas, yaitu kredit mikro cepat untuk UMKM dan nelayan, adanya juga tol laut dan konektivitas Indonesia Timur, ketiga beasiswa dan pelatihan digital Gen Z, dan keempat adalah kuota kepemimpinan perempuan di pemerintahan. Kalau bisa kita lihat kembali, maka peran Gen Z atau peran generasi muda di sini sangat kuat. Kemudian juga yang kedua adalah menonjolkan kepemimpinan perempuan di dalam pemerintahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sasanti terkait pemaparannya. Saya akan melanjutkan. Jadi kita akan masuk ke bagian timeline kampanye. Nah, seperti dilihat di di layar
bahwasanya memang kita akan masuk ke fase dan juga jadwal menuju ke hari H di sini. Adapun 3 yang saya sorot, yakni pertama itu adalah di kuartal pertama, di kuartal kedua, dan juga di kuartal ketiga, serta menjelang masa tenang, hari pemungutan, serta pasca pemilu. Masuk ke bagian poin pertama, yakni adalah di kuartal pertama di tahun 2028. Nah, fokusnya di sini yaitu adalah masalah konsolidasi. Nah, di sini yang harus digarisbawahi yakni adalah penetapan koalisi. Artinya penetapan dari calon presiden dan juga wakil presiden terkait Prabowo Subianto dan juga Shirley. Nah, sini sudah ditetapkan. Terkait dari hal itu, kita harus melihat terlebih dahulu riset pasarnya, siapa targetnya. Tadi rekan-rekan saya juga sudah menyampaikan bahwasanya targetnya cukup luas, baik itu dari Gen Z dan juga milenial, serta masyarakat menengah ke bawah dan juga masyarakat lapisan yang memang sebenarnya bisa terorganisasi untuk memilih Prabowo dan juga Syahrini sendiri. Dan tentunya ini harus ada produk politiknya dan juga penyusunannya seperti apa. Dan juga sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan saya tentunya terkait dari penyusunan produk politiknya bakal seperti apa. Lanjut kita akan masuk ke bagian di kuartal kedua di tahun 2028. Nah, di sini sudah memasuki sosialisasi di mana perkenalan pasangan dan juga tagline juga tadi disebutkan serta aktivitas digital. Dan lantas kita akan segera masuk ke posisi kuartal ketiga dan juga kuartal keempat di tahun 2028. Nah, di sini cukup menarik kalau kita lihat memang sebenarnya di pilpres sebelumnya akan ada namanya kampanye terbuka, debat politik. Nah, di sinilah artinya beberapa kandidat bakal calon presiden dan juga wakil presiden berunjuk gigi untuk menunjukkan apa saja keunggulan mereka yang akan usung, terus juga apa saja memang sebenarnya kerja-kerja program-program kerja apa saja yang nantinya mereka akan bawa selama menjabat sebagai presiden dan juga wakil presiden. Dan kita masuk ke Januari tentunya di 2029 yakni masa tenang, di mana ini konsolidasi relawan terus juga verifikasi logistik di beberapa TPS yang nantinya akan diberlakukan atau berlangsungnya masa demokrasi politik itu sendiri. Dan kita masuk ke posisi Februari, yakni di hari pemungutan atau di hari H. Nah, kita bisa lihat memang sebenarnya di pilpres sebelumnya ini mobilitas pemilih serta TPS juga di seluruh Indonesia ini harus juga diperhatikan karena memang sebenarnya saksi di TPS ini juga berpengaruh cukup besar nantinya di hasil akhir. Karena memang terdapat beberapa kecurangan yang nantinya terjadi di beberapa TPS, sehingga dari tim kami sendiri memang sebenarnya ingin melakukan meminimalisir tindakan-tindakan tersebut. Dan akhir masuk ke bagian di Maret 2029 atau pasca pemilu. Nah, ini transisi dari hari pemungutan ya, yakni komunikasi berkelanjutan juga program. Jika memang nanti hasil dari quick count ini cukup baik, maka tentunya akan ada komunikasi berkelanjutan dalam program yang nantinya sudah dibicarakan dari masa kampanye itu sendiri. Next. Oke, kita akan masuk ke bagian kampanye anggaran. Nah, seperti yang dilihat di di layar, memang sebenarnya ini ilustratif ya tentunya. Ini saya bagi tentunya dari 1 sampai dengan 100%, yakni mencapai ada 28, 24, 14, 16, 12, serta 6. Dan dilihat di layar kaca, mungkin memang sebenarnya ada sekitar warna merah yang berfokusnya sekitar 28% yang cukup banyak. Yakni yang saya tandai, yakni adalah media digital dan juga konten. Mengapa hal itu besar biaya pengeluaran dan juga alokasi anggarannya? Karena memang sebenarnya saat ini kita hidup di era digital dan juga konten. Dan juga tentunya ini berpengaruh cukup besar karena pemilih di tahun 2029 mendatang itu adalah mayoritas Gen Z dan juga milenial yang banyak menggunakan media digital. Nah, selanjutnya ya ini adalah 24%. Ini kampanye lapangan dan juga logistik. Nah, serta beberapa kunjungan-kunjungan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan juga Shirley tentunya menggunakan transportasi, beberapa kunjungan daerah serta membuat event-event yang memang sebenarnya bisa menggait para voter untuk memilih Prabowo Subianto dan juga Shirley. Dan masuk ke presentasi selanjutnya, yakni anggaran 14%, yakni riset dan juga konsultan. Ini dalam proses pemilihan pilpres dan juga presiden dan wakil presiden ini sangat penting sekali karena memang elektabilitas itu juga perlu diperhatikan untuk memperbaiki citra. Makanya diperlukan intelligence market dan juga beberapa konsultan politik nantinya. Dan selanjutnya, ya ini adalah yang berwarna
warna apa jadi kurang warna purple atau ini ya. Ini iklan media massa. Nah, adapun memang sebenarnya path kampanye bukan hanya media cetak dan juga media online saja atau mungkin bahkan di media digital, tapi kita berfokus terhadap media-media lainnya seperti TV, radio, media cetak dan juga daring, nasional maupun juga lokal. Ini tentunya sangat berpengaruh terhadap beberapa penilaian voter nantinya dalam memilih bakal dan juga wakil presiden dan juga wakil presiden. Dan selanjutnya yang berwarna purple 12% ini terkait dari biaya operasional relawan, yaitu pelatihan, insentif, dan juga koordinasi relawan daerah. Serta yang terakhir, yaitu yang cukup minim anggaran dananya, yaitu adalah cadangan kontingensi, karena harus ada cadangan dana tentunya saat berkampanye. Ini termasuk manajemen krisis dan juga kebutuhan yang memang sebenarnya tidak terduga. Next. Ya, dari sini artinya memang sebenarnya strategi satu tujuan yang sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan, kemenangan yang berorientasi oleh pemilih tentunya. Dan terakhir dari pesan saya bahwasanya kita lihat nanti di tahun 2029 itu adalah tahun politik di mana pemilu memicu terjadinya konflik. Hal ini dapat terjadi jika masyarakat Indonesia terfragmentasi ke dalam perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan lain hal sebagainya. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar perpecahan tidak terjadi? Dimulai dari tidak membesar-besarkan masalah, menghargai serta menghormati pilihan individu maupun kelompok, dan yang terpenting adalah sadar bahwasanya persatuan tidak bisa dicapai di atas persamaan. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara terdiri dari Mbak Arsela Dewi Oktavianti, terus juga ada Mbak Dewi Ramadhani Suara, serta rekan saya Atadik Muktaman dan juga Sasanti Amisani dan juga saya Dwi Putra Asmara. Tentunya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Faris Anas Budiman, Bapak Faris Budiman Anas selaku dari dosen pengampu untuk semester 2 ini. Terima kasih atas ilmunya. Dan terakhir tentunya tidak ada hal yang lebih baik kecuali kesimpulan. Kesimpulan saya akan serahkan kepada Mbak Arsela. Silakan Mbak Arsela. Maka kesimpulannya adalah strategi yang kami susun ini menunjukkan bahwa political marketing ini bukan sekadar membuat iklan kampanye saja, di mana political marketing ini dimulai dari memahami kebutuhan masyarakat, melakukan segmentasi, menentukan target, membangun positioning dan juga branding, sampai menyusun komunikasi yang tepat. Dengan demikian, keberhasilan kampanye ini sangat ditentukan oleh sejauh mana produk politik ini menjawab kebutuhan pemilihnya. Sekian dari kelompok Ki Hajar Dewantara, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan selamat malam Pak Faris.